Oke, berjumpa kembali dengan Bang J Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang tutorial Microsoft Excel untuk admin kantor, atau dasar-dasar yang perlu kita ketahui atau yang wajib kita ketahui untuk admin kantor. Jadi jika kita sebagai admin kantor ataupun operator komputer yang ingin mengerjakan data-data Excel, maka tutorial ini sangat cocok untuk kita. Menurut pengalaman saya yang pernah bekerja di kantor selama 4 tahun, maka ilmu yang akan saya bagikan ini sudah cukup untuk menjadi admin kantor ataupun operator komputer di kantor. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus bisa membuat tabel. Adapun caranya, kita blok data ini, kemudian klik kanan dan pilih format cell. Atau bisa juga di bagian font ini, ada di pojok ini, pilihlah icon di pojok ini, kemudian kita pilih border, pilih outline dan inside, kemudian klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita merapikan data ini. Biasanya yang atas ini garisnya tebal seperti tadi, klik kanan, kemudian pilih format cell, pilih yang bagian atas ini yang tebal ini, kita pilih saja ini, kemudian kita pilih outline, klik OK. Maka cara otomatis dia akan tebal seperti ini. Di tengahnya kita berikan juga yang tebal, kemudian klik OK. Untuk merapikan bagian atas ini, misalnya kita pilih font yang lain, kemudian ukurannya 14 seperti ini, kemudian kita pilih tengah seperti ini agar terlihat bagus. Selanjutnya, karena dia terlalu panjang, maka kita rapikan seperti ini. Ini mungkin terlihat janggal, maka untuk merapikannya kita menggunakan wrap text seperti ini. Ini kita pilih tengah, ini dia, kemudian ini kita pilih tebal, kita pilih bold seperti ini. Wrap text ini untuk menurunkan tulisan yang terlalu panjang ke bawah. Dia secara otomatis menyesuaikan dengan kolom yang ada. Itu fungsinya wrap text. Kemudian selanjutnya pada bagian ini, nomor ini kita pilih yang tengah seperti ini, kemudian yang lainnya biarkan saja. Ini kita pilih di tengah sini. Caranya adalah kita menggunakan match and center. Match and center adalah untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Jika kita ingin memberikan warna pada tulisan, maka kita pilih ini, font color, misalnya merah. Kemudian untuk menetralkannya kembali, kita pilih saja automatic. Jika kita ingin mewarnai backgroundnya, kita pilih saja ini, fill color, misalnya ingin kuning. Jika kita ingin menormalkannya kembali, kita pilih saja no fill seperti ini, maka dia normal kembali. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menambahkan row ataupun menambahkan di sini baru, jika ke bawah dia row, jika ke samping dia kolom. Kalau seperti ini, dari sini penambahan ini namanya kolom, sedangkan nambah ke bawah itu namanya row atau cell. Kalau cell itu cuma satu, tapi kalau dia nambah banyak dia row. Klik kanan, kemudian pilih insert, pilih row, maka dia akan bertambah. Jika ingin menghapusnya, klik kanan, kemudian pilih delete, pilih row, maka dia akan terhapus. Kemudian jika ingin menambah kolom, caranya adalah klik kanan, kemudian insert, pilih kolom. Oke, seperti ini. Ingin menghapusnya, klik kanan, kemudian delete, kolom. Bisa juga menggunakan ini, insert, cell, pilih row, seperti ini. Sama fungsinya jika ingin mendelete juga, sama. Kemudian jika kita ingin merapikannya, kita bisa memilih format ini, kemudian pilih autofix row head
seperti ini. Ini kalau ingin merapikan row-nya. Kalau ingin merapikan kolomnya adalah klik format ini, kemudian pilih auto fit column width seperti ini. Maka dia akan menyesuaikan secara otomatis. Dia akan merapihkan secara otomatis sesuai dengan panjang pendeknya tulisan ini. Jika kita ingin merapikan secara manual, caranya klik saja di mana yang akan kita rapikan, kemudian kita pilih format, kemudian pilih column width. Kemudian di sini kita tentukan misalnya 6, maka akan seperti ini. Begitu juga ke bawah, misalnya ini terlalu kecil seperti ini, maka caranya format, kemudian row height ini, kemudian tentukan di sini ini 15 berarti 20 seperti ini. Untuk merapikannya kita pilih saja seperti ini, jadi kelihatan rapi. Seperti itulah cara membuat dan juga merapikan tabel. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin membuat tabel secara otomatis, caranya adalah klik pada insert ini, kemudian kita pilih tabel. Maka dia akan secara otomatis membuat tabel seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan warnanya di sini. Di bagian desain kita pilih di sini seperti ini. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin mengedit lebih lanjut, pilih pada page layout. Kemudian kita pilih di sini bagian ini, kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya bagian color seperti ini, kita pilih saja seperti ini. Misalnya fontnya kita rubah misalnya seperti ini. Untuk efeknya seperti ini. Kemudian untuk temnya seperti ini, kita atur saja di sini tabelnya. Ini jika kita ingin tabelnya lebih bagus lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengatur angka ini. Misalnya kita ingin jadikannya rupiah, kita pilih saja di sini accounting number format, pilih saja rupiah seperti ini. Atau kita bisa pilih di sini currency, pilih saja currency seperti ini. Jika kita ingin menjadikannya persen, kita pilih saja ini persen. Jika kita ingin normalkannya kembali, kita pilih saja general. Jika kita ingin kasih koma, kita bisa kasih koma, maka tampilannya seperti ini. Jika kita ingin menambahkan desimal seperti ini, kita pilih increase desimal. Jika kita ingin menghilangkan desimal, kita pilih decrease desimal. Kemudian pada bagian nomor ini biasanya digunakan untuk format angka. Kemudian general ini digunakan untuk format umum, yang bisa dipakai untuk angka ataupun untuk huruf seperti biasa. Biasanya general itu digunakan seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika kita membutuhkan gambar, kita bisa memasukkannya dengan cara klik insert, pilih picture. Kemudian kita pilih gambar. Jika kita membutuhkan gambar, tapi biasanya di kantor jarang membutuhkan gambar. Kemudian selanjutnya kita membuat grafik ataupun chart. Ini dia datanya. Caranya sangat mudah. Kita hanya memblok ini, kemudian kita pilih di sini grafik, kita pilih model-modelnya. Misalnya ini column, kita pilih saja di sini. Misalnya ini, maka secara otomatis akan terbuat sendiri seperti ini. Hanya seperti itu saja. Kemudian jika kita ingin membuat header, caranya cukup mudah. Kita hanya klik insert, kemudian pilih header and footer. Cuma di video ini tidak saya praktekkan, tapi jika teman-teman ingin mempelajarinya, bisa melihat video saya tentang tutorial Excel untuk pemula. Kemudian pengetahuan selanjutnya yang harus diketahui oleh operator komputer ataupun admin kantor adalah yaitu bagaimana kita mengatur kertas. Untuk mengatur kertas biasanya ada 3, yaitu margin, kemudian orientasi, dan size. Margin ini adalah untuk mengatur tepi, atas bawah, dan kiri kanan. Kemudian sedangkan orientasinya itu hanya untuk mengatur posisi kertasnya, apakah dia berbaring ataupun berdiri. Kemudian size nya yaitu
macam-macam kertasnya, apakah dia F4, F5, letter, ataupun ukuran yang lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita pilih margin di sini, kemudian kita bisa memilihnya di sini secara otomatis. Jika memang tidak ada di sini, tidak sesuai dengan keinginan kita bisa pilih custom margin. Kita bisa mengatur secara manual di sini, bagian atasnya, bagian bawah, tepi kiri kanan, ataupun header dan footernya. Setelah selesai, kita klik OK. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada bagian ini, orientasi ini kita menentukan apakah dia berdiri ataupun dia berbaring, portrait ataupun landscape. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih size ini adalah untuk mengatur ukuran kertas, apakah dia legal, letter, A4, A5. Sesuaikan saja dengan kertas yang kita punya. Kita bisa langsung secara otomatis milih di sini, atau bisa milih more paper size. Kita tentukan di sini, tentukan sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian klik OK. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah yaitu sort. Sort ini adalah untuk mensortir data sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin mengurutkan nama ini dari A sampai Z, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih sortir ini, sort. Kemudian di sini kita pilih nama siswa, pilih dari A sampai Z, pilih OK. Seperti ini, maka dia akan tersortir seperti ini dari A sampai Y. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah yaitu filter. Filter ini untuk memilih data sesuai dengan keinginan kita. Klik saja di sini, kemudian pilih filter, maka dia akan bertambah seperti ini, icon seperti ini secara otomatis. Misalnya kita ingin pilih di sini nama siswa yang Anggara dan Anita saja. Kita pilih seperti ini. Kita hilangkan seperti ini centangnya. Kita pilih select all. Kemudian kita pilih Anggara. Pilih Anita. Oke. Maka yang akan tampil adalah Anggara dan Anita saja. Jika kita ingin menormalkannya kembali, klik saja ini, maka dia akan normal. Selanjutnya adalah kita bisa mengatur zoom ini. Misalnya kita ingin mengedit data, bisa kita perbesar gambarnya ataupun kita perkecil. Kita bisa menggunakan zoom. Caranya adalah kita klik saja zoom, kemudian kita tentukan di sini ukuran sesuai dengan keinginan kita, misalnya 75, ataupun kita bisa custom di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik OK. Maka seperti inilah tampilannya. Jika kita ingin menormalkannya kembali, kita pilih saja 100% ini. Jika kita ingin zoom pada area tertentu, kita harus ngebloknya seperti ini. Misalnya kita blok seperti ini, kemudian pilih zoom to selection, maka yang kita blok itu yang akan terzoom seperti ini, yang akan terlihat di monitor itu seperti ini yang kita zoom. Untuk menormalkannya kembali, kita pilih 100%. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui adalah yaitu press pen. Press pen itu adalah untuk melihat data yang banyak tanpa harus ribet. Jadi walaupun kita mempunyai data ratusan ataupun ribuan, dengan fitur ini maka kita akan melihat data-data yang terlalu banyak tersebut dengan mudah. Supaya tidak bingung, kita praktekkan saja langsung. Kita klik saja di sini, kemudian kita pilih ini dia view press pen, kemudian pilih press pen lagi. Kita lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin menghilangkannya atau menormalkannya kembali, kita pilih press pen, pilih unpress pen seperti ini, maka dia normal kembali. Jika data yang kita ketikkan sudah selesai semuanya, bagaimana kita mengatur data yang kita buat agar bisa di print? Kita blok terlebih dahulu seperti ini. Misalnya kita ingin print bagian ini saja, kemudian kita pilih page layout, pilih print area, pilih set print area. Cara untuk melihat hasilnya adalah klik pada office button, kemudian pilih print preview, maka seperti inilah tampilannya. Kemudian untuk menutupnya, klik close print preview. Kemudian selanjutnya kita blok lagi seperti ini, kemudian pilih view, kemudian pilih
page break preview. Ini untuk mengetahui bagaimana tampilannya ketika ingin di print nanti. Jadi untuk mengetahui bagaimana data kita di print nanti, kita bisa menggunakan fitur ini. Seperti inilah penampakannya. Kita lihat lagi print preview seperti ini. Jika dia terlalu kecil atau terlalu besar, kita bisa merubahnya atau bisa mengaturnya lagi di page setup ini. Pada bagian ini, adjust to, scaling, kemudian ini, adjust to. Misalnya kita tambah seperti ini. Untuk memperbesarnya, maka dia akan besar seperti ini. Jika kita ingin misalnya datanya terlalu besar seperti ini, kita ingin mengecilkannya, pilih page setup, kemudian kita kurangi. Begitulah cara untuk mengaturnya. Untuk perbesarnya, ini misalnya kurang. Nah, seperti ini. Selain cara tersebut, kita juga bisa memperbaikinya secara langsung. Misalnya ini di sini. Misalnya data ini ketika ingin di print tidak full seperti ini. Coba kita lihat di sini. Di print preview, dia tidak full seperti ini. Selain dengan cara page setup seperti ini, seperti tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga bisa memperbaikinya secara langsung di sini dengan cara menggeser seperti ini. Seperti ini, misalnya di bawahnya juga bisa seperti itu, bisa kita geser seperti ini. Kita lihat full seperti ini. Seperti itulah caranya. Itulah fungsi dari page break preview. Jadi kita bisa memperbaiki data secara langsung tanpa harus menggunakan print preview. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita print data yang telah kita ketik atau yang telah kita buat. Klik office button, kemudian pilih print, kemudian pilih print lagi. Jika ingin mengeprint semuanya, pilih saja all. Tapi jika kita hanya ingin mengeprint lembar tertentu, kita pilih saja page atau langsung saja di sini kita tuliskan 1, di sini sampai 3, misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa menentukan berapa lembar per halaman yang akan kita print. Misalnya data nomor 1 itu halaman pertama misalnya 3 kali, maka kita ketikkan di sini 3. Selanjutnya kita tentukan di sini pada bagian ini print mana yang akan kita gunakan. Pilih di sini. Kemudian selanjutnya pilih OK. Kemudian jika kita ingin menormalkannya kembali, pilih saja normal. Oke, selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus yang biasa digunakan oleh operator komputer ataupun admin kantor. Oke, langsung saja kita simak. Rumus sum digunakan untuk mengetahui jumlah total dari data yang kita punya. Misalnya kita akan menjumlahkan data bahasa Indonesia ini. Caranya adalah klik di sini jumlah total. Bisa dengan cara memasukkan rumusnya, misalnya sama dengan, kemudian sum ini, kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan seperti ini, kemudian klik enter. Atau cara yang lainnya adalah kita klik pada bagian ini, pada bagian home ini, bagian home, kemudian pada bagian ini auto sum, kemudian klik enter. Selanjutnya kita copy ke sini. Rumus max adalah untuk mengetahui nilai yang tertinggi dari data yang kita punya. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan max, ini dia, kita pilih, kemudian kita blok, kemudian kita tekan enter. Data yang tertinggi adalah 90, kemudian kita copy. Bisa juga dengan kita klik menu home ini, kemudian kita pilih tanda panah kecil ini, kemudian pilih max.
kita blok datanya, kemudian kita tekan enter. Rumus min adalah kita ingin mengetahui nilai terendah dari suatu data. Caranya adalah bisa mengetikkan sama dengan terus min, atau bisa langsung saja ke sini tanda panah kecil ini, kemudian pilih min, kemudian kita pilih data yang akan kita ketahui nilai terkecilnya, kemudian enter. Selanjutnya kita copy ke sini. Rumus average adalah digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu data yang kita punya. Caranya adalah bisa sama dengan average, atau klik pada bagian ini, tanda panah ini, kemudian pilih average, kita blok nilai rata-ratanya, kemudian tekan enter seperti ini, kemudian kita copy ke bawah. Untuk menghilangkan desimal yang terlalu panjang seperti ini, kita blok seperti ini, yang ada desimalnya aja, kemudian kita pilih decrease desimal seperti ini. Rumus count untuk mengetahui semua jumlah data yang kita punya. Misalnya dalam satu kelas itu ada berapa siswa. Contohnya adalah data ini. Kita ingin mengetahui berapa jumlah data ini, maka kita menggunakan rumus count. Caranya adalah sama dengan, kemudian count ini. Selanjutnya kita blok data ini, kemudian tekan enter. Bisa juga seperti tadi menggunakan ini, count number. Sama saja fungsinya. Jika kita ingin mengetahui jumlah dari siswa, bisa menggunakan rumus ini. Rumus COUNTIF atau rumus COUNTIF adalah untuk mengetahui jumlah data tertentu yang kita punya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa jumlah laki-laki atau berapa jumlah perempuan. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan COUNTIF, kemudian kita blok ini, titik koma, kemudian tanda petik L, tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian enter. Seperti itu. Begitu juga jika kita ingin mengetahui berapa siswa perempuan, sama dengan kemudian COUNTIF, kita blok, kemudian titik koma, P, enter. Seperti itu caranya. Rumus count adalah untuk mengetahui jumlah dari semua nilai siswa, baik itu bahasa Indonesia, matematika, ataupun fisika. Jika rumus count, kita hanya bisa menjumlahkan satu data saja. Misalnya kita ingin mengetahui data bahasa Indonesia saja, kemudian kita jumlahkan satu persatu. Tapi kalau konta bisa kita jumlahkan sekaligus. Misalnya dia ada 10 siswa, pelajarannya ada 3, berarti nilainya semuanya ada 30. Caranya adalah sama dengan konta kita blok bahasa Indonesia, titik koma, kemudian blok lagi matematika, titik koma, blok lagi fisika, kemudian tekan enter, maka jumlahnya 30. Itulah fungsi konta. Rumus SUMIF adalah untuk mengetahui jumlah data tertentu yang kita miliki. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah nilai bahasa Indonesia dari laki-laki. Caranya adalah SUMIF
Kita blok jenis kelamin, kemudian titik koma. Kemudian kita ketik kriterianya, apakah laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki. Kemudian titik koma. Kemudian kita blok bahasa Indonesia, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian yang untuk perempuan sama dengan sum if. Kemudian kita blok jenis kelamin, titik koma, kriterianya P, perempuan, kemudian titik koma, kemudian kita blok bahasa Indonesia. Seperti ini, bisa langsung enter, ataupun kita kasih tutup kurung, kemudian enter. Rumus if atau fungsi if adalah untuk menampilkan data tertentu sesuai dengan data yang ada. Misalnya, seseorang dikatakan lulus jika nilainya melebihi dari 70. Jika di bawah dari 70, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah sama dengan if nilai rata-rata lebih besar dari 75, titik koma, lulus, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Fungsi lower ini adalah untuk menjadikan kalimat menjadi huruf kecil semua, sama dengan lower. Ini kita pilih lower, kemudian kita klik pada kalimat yang akan kita kecilkan, enter. Maka hurufnya akan menjadi kecil semua. Rumus upper untuk menjadikan kalimat huruf besar semua, sama dengan upper. Kita tempatkan pada kalimat, enter. Maka ia menjadi huruf besar semua. Rumus proper adalah untuk menjadikan setiap kata dalam kalimat huruf awalnya besar semua. Proper enter. Maka setiap awal dari kata akan menjadi huruf besar. VLOOKUP adalah untuk mengetahui data vertikal, sama dengan VLOOKUP kemudian kita pilih ini nama, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai ujung ini, kemudian kita tekan F4 untuk menguncinya supaya ketika kita copy dia tidak berpindah-pindah. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih jenis kelamin. Jenis kelamin nomor 2 sesuai dengan yang kita blok tadi. Yang kita blok tadi dari nama siswa, berarti jenis kelaminnya nomor 2. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih false atau 0. Kemudian enter. Coba kita ketikkan di sini topan. Maka jenis kelaminnya akan muncul seperti ini. Kemudian pada nilai VLOOKUP kita pilih nama ini, kemudian titik koma, kita blok dari sini sampai sini. Jangan lupa ditekan F4 supaya ketika di copy tidak bergeser. Kemudian titik koma, kita pilih nilai rata-rata. Nilai rata-rata ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, titik koma, 0, 0 sama dengan false. Kemudian enter.
Coba kita ganti Joko, maka ini akan berubah. Kemudian untuk statusnya VLOOKUP, kita pilih nama ini, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai sini, kemudian F4, titik koma. Untuk hasilnya berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pada kolom 7, kemudian titik koma, pilih false, tutup kurung, tekan enter, kemudian kita copy, kita blok semuanya, kita copy. Coba di sini Yanto, kemudian di sini Anita. Fungsi VLOOKUP ini adalah untuk mengetahui data dari tabel horizontal jika VLOOKUP dari tabel vertikal. Tetapi kalau misalnya VLOOKUP, kita mengetahui data dari tabel horizontal. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kita klik nama ini, kita klik atau kita sorot, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai ujung sini, kemudian jangan lupa tekan F4, titik koma. Kita ingin mengetahui jenis kelamin, berarti kita harus memilih tabel jenis kelamin itu tabel keberapa, dihitungnya secara horizontal. Nama, jenis kelamin, nilai rata-rata, hasil, berarti jenis kelamin ini nomor 2, 1, 2, berarti 2, titik koma, kemudian pilih false atau 0. 0 itu artinya false, langsung enter ataupun dikasih tutup kurung, kemudian enter. Kita coba di sini Joko, laki-laki, kemudian nilai rata-rata VLOOKUP, kita sorot ini pada bagian nama ini, titik koma, kemudian kita blok dari sini ke sini, F4, titik koma, nilai rata-rata ini berada pada kolom ketiga, 1, 2, 3, titik koma, kemudian pilih false, enter, kemudian hasilnya sama dengan VLOOKUP. Kita sorot ini pada nama ini, titik koma, kemudian kita blok ini, F4, titik koma, kemudian hasilnya pada tabel keempat, 1, 2, 3, 4, 4, titik koma, kemudian kita pilih false, enter, kemudian kita copy, kita blok, kita copy. Kita bisa cek namanya satu-satu di sini. Dan seterusnya. Oke, itulah rumus dasar Excel yang perlu kita ketahui jika kita ingin belajar Microsoft Excel. Jika kita mengetahui rumus-rumus ini, maka kita lancar untuk menggunakan Microsoft Excel ini. Apalagi untuk operator komputer ataupun admin kantor. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa juga tonton video-video saya yang lainnya tentang Microsoft Excel ataupun juga Microsoft Word. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.